Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-399 ini, dengan para pemain, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Anas Sambayon sebagai Umat Durga Parabandari, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Suryadin sebagai Senopati Praba, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Eli Burhan sebagai Nyai Pranowo, Elias sebagai Kiai Pranowo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Baik Pinaka maupun Brahmana Loh Gawe menjadi sedikit heran melihat tuan rumah yang ternyata sangat ramah. Nyai Pranowo bahkan sangat sibuk untuk membersihkan sebuah ruangan yang akan dipergunakan oleh Pinaka Swasti Ratu. Dan Pinaka pun tidak keberatan ketika Nyai Pranowo meminta menggendong bayinya lebih lama lagi. Bayi ini lucu sekali. Menyenangkan sekali andai kata kita mendapatkan bayi. Kau sih yang gabuk. Benihmu tidak bisa ditanam, mandul. Enak saja kau ini, Nyai. Mengatakan aku yang gabuk. Aku merasa aku subur. Aku tidak mempunyai kelainan apa-apa. Justru kaulah yang tidak beres. Ladangmu yang tidak subur, mandul. Ngawur. Kau yang mandul. Kau ini. Dibilang sok tidak percaya. Apa perlu aku buktikan kepada orang lain? Apa? Apa perlu aku buktikan kepada orang lain? Berani ya kau melakukannya? Apa ingin aku potong dengan pisau? Nah, itu jeleknya. Itu jelekmu. Setiap kali aku katakan itu, kau mengancam akan memotong pakai pisau. Lalu bagaimana kita bisa punya anak? Bagaimana kita bisa mempunyai momongan kalau kau bersikeras dengan sikapmu yang seperti itu? Lalu aku ini harus bersikap bagaimana? Ya, izinkan aku kawin lagi. Dengan kawin lagi, akan terbuka kemungkinan bagi kita untuk mempunyai anak. Oh, enak ya. Enak ya. Enak ya kawin lagi. Iya, kawin lagi enak. Habis kan hanya dengan cara itu kita bisa punya anak, Nyai. Kalau kau ternyata tidak bisa hamil, bagaimana bisa punya anak? Yang akan punya anak itu nanti kan perempuan lain, bukan aku yang melahirkan. Anak itu kan bukan anakku. Ya, akan tetapi kau akan bisa mengakunya sebagai anakmu sendiri. Tidak bisa, tidak bisa. Kau boleh kawin lagi, akan tetapi... Akan tetapi bagaimana? Akan tetapi akan aku potong dulu itumu itu. Gila. Ngomong apa kamu itu? Kamu sudah gila, Nyai. Sudahlah, sudah. Jangan berbicara soal itu lagi. Lihat, bayi ini kebingungan melihat kita berselisih. Tak kiplong-kiplong, ciluk. Tak kiplong celuk. Aduh, senang rasanya andai kita memiliki bayi ini ya.
Bagaimana seandainya bayi ini kita bawa lari saja ya, Kiai? Hush. Perempuan itu kan masih muda. Tentu masih bisa hamil dan memiliki bayi lagi. Sedang kita kan sudah tua. Bagaimana kalau kita miliki bayi ini ya? Hush. Mengapa? Kamu itu tiba-tiba mempunyai pikiran kotor seperti itu. Kiai, ini kesempatan kita untuk memiliki anak. Bayi ini menyenangkan sekali. Kita bawa pergi saja ya. Kita tinggalkan rumah kita ini dan kita tidak perlu lagi kembali kemari. Kita bawa emas perhiasan yang kita miliki. Lainnya tidak usah. Begini, Kiai, kita tahan perempuan bersama Brahmana itu untuk tinggal di sini beberapa hari. Kita harus bersikap seramah mungkin. Nah, mereka tentu pada suatu saat menginginkan untuk berkeliling, menyaksikan tempat-tempat di sekitar sini. Nah, pada saat itu kita bawa bayi ini lari. Kita bisa menggunakan dokar yang mereka miliki. Aku tidak mengira di dalam pikiranmu bisa tumbuh keinginan seperti itu, Nyai. Aku kan menginginkan mempunyai anak, Kiai. Dan ini kesempatan yang baik buat kita. Bagaimana? Aku membayangkan ibu muda itu tentu akan sangat kebingungan, sedih, dan bahkan mungkin bisa gila kehilangan anak. Jangan pikirkan hal itu. Jika perempuan itu akan mengalami hal seperti itu, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting bayi ini menjadi milik kita. Bagaimana, Kiai? Aku tidak mengira kau akan mempunyai gagasan yang gila seperti itu, Nyai. Sudahlah, kalau kau masih mencintai aku, turuti saja keinginanku. Malam bergerak semakin larut, bintang-bintang bertaburan di langit, dan ombak yang tidak seberapa besar susul-menyusul menjilati pasir pantai. Malam itu Pinaka Swasti Ratu dan anaknya tidur lelap di dalam bilik yang telah disediakan oleh Kiai dan Nyai Pranowo. Sedangkan Brahmana Loh Gawe atas permintaannya sendiri terlihat masih berada di tepi pantai. Pada waktu yang bersamaan di malam itu pula, di Kediri, Senopati Praba tersentak bangun dari tidurnya. Senopati itu merasa ada sesuatu yang telah membangunkannya. Apa yang terjadi denganku? Aku merasa ada yang mengerayangi tubuhku. Aku yakin ada orang yang telah mengerayangi tubuhku. Tetapi siapa? Aku masih sendiri di dalam bilikku ini. Tidak ada orang lain. Kau mencari siapa, anak muda? Siapa kau? Mengapa? Terkejut karena ada seorang perempuan cantik telah berada di dalam bilikmu? Kau siapa? Kau siapa? Mungkin kau mengenali ini? Senopati Praba menjadi tegang ketika menyaksikan perempuan tak dikenal yang berada dalam biliknya itu telah membuka ikat kepala. Di kening perempuan itu terdapat sebuah mata. Senopati Praba yang pernah mendengar siapa perempuan yang memiliki 3 buah mata itu, sebuah berada di kening, segera menyadari bahaya. Senopati Praba mencabut pedangnya. Kau. Rupanya kau sudah mengenalku. Ayo, kalau kau memang sudah mengenalku, pemuda tampan, sebut siapa namaku. Kau pasti Uma Durga. Iya, akulah Uma Durga. Akulah perempuan satu-satunya yang mendapat karunia 3 buah mata. Mau apa kau datang kemari? Aku yakin kalau kau sedang berpura-pura tidak tahu. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau pasti menyadari untuk keperluan apa aku datang kemari. Kau salah alamat datang kemari. Oh iya, aku membaui bau kamar ini lain sekali. Aku membaui bau kamar ini bercampur darah amis. Bayi yang aku buru itu pasti lahir di tempat ini. Ayo katakan, kemana perempuan itu pergi? Aku tidak tahu apa-apa. Oh iya, kau tidak tahu apa-apa? Kau berani berkata tidak sebenarnya kepadaku? Malang nasibmu, pemuda tampan, karena kau berani mencoba berbohong di hadapanku, di hadapan Uma Durga para Bandari. Aku tidak akan mengatakan apapun.
Sudah kau pertimbangkan benar-benarkah hal itu, pemuda tampan? Kau tidak mau mengatakan di mana perempuan yang telah melahirkan anaknya di ruangan ini, ha? Senopati Praba menjadi tegang. Tatapan mata yang terletak di kening itu nampak berkilat-kilat menyiratkan cahaya kemarahan. Senopati Praba yang pernah mendengar cerita tentang perempuan itu tidak berani meremehkan. Dengan erat dia memegang gagang keris yang terselip di pinggangnya. Aku tidak boleh meremehkan perempuan ini. Aku sudah pernah menyaksikan setinggi apa kemampuan yang dimiliki oleh Ken Arok dan Diajeng Pinaka. Kemampuan yang dahsyat. Dari kemampuan mereka, aku bisa membayangkan setinggi apa pula kemampuan orang yang bernama Uma Durga yang memiliki sebuah mata di kening ini. Bagaimana ini? Apakah lebih baik aku menghindar saja? Aku tidak akan mampu melawannya. Apa yang sedang kau renungkan, pemuda tampan? Sebuah cara untuk meloloskan diri dariku. Gila. Nah, dalam hati kau sedang mengumpatiku. Kau pikir aku tidak tahu? Katakan, di mana perempuan dan anaknya itu? Kemana perginya? Aku tidak tahu. Katakan. Aku tidak akan mengatakan apapun. Baik, nampaknya aku harus menggunakan cara lain agar kau mau mengatakan di mana perempuan itu. Pemuda tampan, lihat mataku. Aku tidak boleh memperhatikan matanya. Aku tidak boleh memperhatikan matanya. Tidak ada gunanya kau mengelak, anak muda. Kau harus menatap mataku. Ayo tatap mataku. Lihat mataku, lihat. Terlampau kuat untuk dilawan oleh Senopati Praba. Meski Senopati yang masih lajang itu berusaha sekuat hatinya untuk mengelak, tapi kata-kata yang keluar dari mulut Uma Durga bagaikan menyimpan kekuatan sihir yang maha dahsyat, yang sangat sulit untuk dilawan. Terpukau bagaikan patung, Senopati Praba, Uma Durga mendekati dan mengelus-elus pipi pemuda yang tampan itu. Sayang kau tidak mempunyai kekuatan yang maha dahsyat di dalam tubuhmu yang bisa mengimbangiku. Andai kata demikian, dengan senang hati aku akan menjadikan kau suamiku. Kau tampan, gagah, tetapi nasibmu terpaksa menjadi buruk, anak muda. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Kau harus mengatakan di mana perempuan yang telah melahirkan bayinya di rumah ini. Ayo, katakan kepadaku. Paralingga. Mereka pergi ke Paralingga. Paralingga. Terima kasih, anak muda. Dan sebaiknya kau tidak perlu memperpanjang umurmu di dunia ini. Matilah kau. Mati. Bagaimana, Sang Ratu? Senopati yang sombong itu telah aku bunuh. Bawa lagi potongan rambutku ini. Lalu kami berdua harus pergi kemana, Sang Ratu? Cari sebuah tempat yang bernama Paralingga. Mereka menuju ke sana. Dan lepaskan rambut itu, demikian kau menemukan mereka. Kami kerjakan, Sang Ratu. Aku tidak mau mendengar kegagalan lagi. Jika peristiwa seperti yang menimpa istrimu itu terulang kembali, kalian berdua tidak akan aku perpanjang untuk hidup. Ya, kami mengerti, Sang Ratu. Nah, pergilah. Joko Prahoro dan Endang Rudati kemudian melangkah. Namun baru beberapa langkah mereka beranjak lalu menoleh. Uma Durga Parabandari telah lenyap tiada jejaknya. Bagai tidak terjadi apa-apa, Joko Prahoro dan Endang Rudati terus berjalan. Rudati, kau tahu di mana tempat itu berada? Aku belum tahu, Kakang. Bodoh sekali. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau juga sudah tahu di mana tempat yang bernama Paralingga itu? Belum. Jika demikian, sama bodohnya. Oh, iya. Kalau begitu, ayo kita cari saja. Pasti ketemu. Kita tanya pada orang. Jika orang itu mampu menjawab, kita bunuh. Kalau tidak, kita biarkan dia hidup. Tidak. Jika orang yang kita tanya mampu menjawab, kita bunuh. Tidak mampu menjawab pun, juga kita bunuh. Ada sesuatu yang Bapak renungkan? Senopati Praba. Kenapa, Bapak? Aku mengira sesuatu tengah dialaminya. Maksud Bapak? Aku tidak jelas, Nyai. Akan tetapi semalam aku menangkap sebuah firasat buruk tentang anak Mas Senopati Praba. Aku sedang berada di pantai ketika tiba-tiba dadaku berdesir. Desir yang kuat sekali. Dan bayangan yang muncul di dalam benakku adalah bayangan anak Mas Senopati Praba. Apakah dengan demikian Tuan Senopati Praba itu mengalami sesuatu? Aku tidak tahu, Nyai. Sesuatu apakah itu? Tetapi firasat yang muncul semalam kuat sekali.
Jangan-jangan... Bagaimana, Nyai? Jangan-jangan perempuan bermata 3 itu... Aku menyesal, Bapak. Mengapa aku harus melahirkan bayi itu di sana? Tempat itu ditandai oleh Uma Durga, dan perempuan pemuja Batari Durga itu pasti datang. Ya celaka, Bapak. Sudahlah, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Anakmu baru saja menangis, Nini. Sebaiknya kau susui dia. Kau haus, Parameswara? Kau ingin minum ya, sayang? Mau minum? Iya. Iya. Ibu tahu kau ingin minum rupanya. Nyai Pranowo menyerahkan bayi yang digendongnya pada Pinaka Swasti Ratu, yang kemudian segera menyusuinya. Bayi itu adalah bayi yang sehat. Tarikan rasa hausnya sangat kuat. Pinaka kemudian mendekap sambil membusai kepala bayi itu yang ditumbuhi rambut yang tebal dan halus. Sementara Nyai Pranowo memperhatikan dengan seksama. Apakah aku boleh mengetahui sesuatu, Nini? Tentang apa, Biung? Apakah Nini akan segera melanjutkan perjalanan ke Paralingga? Iya, benar, Biung. Sayang sekali kalau begitu. Kenapa? Kami akan sangat kehilangan. Aku menyukai bayimu. Tinggallah di sini untuk beberapa hari lagi, agar Biung bisa bercanda lebih puas dengan bayimu. Tapi kami ingin segera sampai di Paralingga, Biung. Sehari saja. Sehari lagi kau tinggal di sini. Besok baru berangkat. Jangan sekarang. Bagaimana, Nini? Bagaimana, Bapak? Yang menentukan kau sendiri. Jangan mempertimbangkan aku. Juga jangan minta pertimbangan aku. Tinggallah di sini barang 2 hari lagi. Ya, biar Biung puas ikut bercanda merawat bayimu. Bagaimana? Baiklah, Biung. Aku akan tinggal di sini sehari lagi. Besok kami akan melanjutkan perjalanan ke Paralingga. Terima kasih, Nini Pinaka. Meski hanya sehari, namun yang sehari itu akan memberi kepuasan kepada Biung yang bisa sedikit lebih lama bersama-sama dengan anakmu yang lucu itu. Gunakan saja waktu selama berada di sini untuk berjalan-jalan. Mungkin ke Goa Kadibarong atau menelusuri pantai ke arah timur yang pasirnya putih, indah sekali. Benarkah itu, Biung? Iya, tentu. Di sekitar tempat ini memang banyak sekali menyimpan tempat-tempat yang indah sekali. Nikmati saja sepuas-puasnya, dan kami berdua akan menjaga anakmu. Baiklah, Biung. Aku merasa sangat tertarik sekali kepada yang Biung katakan. Terutama gua itu. Aku ingin melihat seperti apa wujudnya. Senyum Nyai Pranowo merekah dan kemudian bahkan berubah menjadi tawa kecil ketika melihat Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe berjalan menyusuri pantai ke arah timur. Sebenarnya lah, baik Pinaka Swasti Ratu maupun Brahmana Loh Gawe tidak berprasangka sama sekali terhadap keramahan tuan rumah yang berlebihan itu. Bagaimana, Nyai? Inilah saat yang tepat, Kiai. Mereka sedang pergi ke Gua Kadibarong. Cepat, siapkan dokar itu dan kita bawa lari anaknya. Kita akan memiliki bayi itu, Kiai. Kita akan bahagia. Baik. Aku akan menyiapkan dokar itu. Aku sendiri akan menyiapkan apa saja yang harus kita bawa. Beberapa emas perhiasan yang kita miliki. Rumah ini tidak perlu kita pikirkan lagi. Di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun, di sana kita akan membangun rumah. Bagaimana? Iya. Tetapi cepat. Jangan hanya ngomong saja. Cepat. Iya, baik, Kiai. Kiai Pranowo segera menyiapkan kuda dan dokar yang semula dibawa Pinaka dan Brahmana Loh Gawe dari Kediri. Kiai Pranowo mengerjakannya dengan sedikit gugup. Sementara sebaliknya Nyai Pranowo bekerja dengan lebih tenang. Beberapa lembar pakaian serta perhiasan telah disiapkan. Demikian juga segala perlengkapan bayi telah dibungkus. Segalanya sudah siap. Nampaknya Kiai ini juga sudah siap. Bayi itu akan kuambil dan kubawa. Sekaranglah saatnya. Mumpung ibunya sedang berada di dalam gua. Hah? Ular berada di dekat bayi itu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bayi itu bisa dipatungnya. Jagat Dewa Batara. Bagaimana ini? Kiai.
Nyai Pranowo yang sedang berada di kandang dan sedang dalam tahapan akhir menyiapkan doka, terkejut mendengar teriakan istrinya. Lelaki yang merindukan kehadiran bayi itu segera berlari. Didapatinya istrinya sedang berdiri gemetar di pintu. Ada apa, Nyai? Mengapa kau berteriak? Ular, Kiai. Lihat, ada ular, Kiai. Ular itu ular. Wah, jaga Dewa Batara. Bagaimana bisa ada ular di situ, Nyai? Oh, anak itu bisa mati. Bagaimana, Kiai? Anak itu bisa mati. Aduh, anak itu bisa mati kalau dipatuk ular. Mati, Kiai, mati. Aduh, Kiai. Kamu itu jangan teriak-teriak. Nanti ular itu justru akan mematuk bayi itu kalau terganggu. Lihat, sementara ini dia tidak melakukan apa-apa. Lidahnya, ular itu, lidahnya menjulur, Kiai. Aduh, mati aku. Bagaimana caranya mengusir ular itu? Apa yang harus kita lakukan, Nyai? Berbuatlah sesuatu, Kiai. Cepat, berbuatlah sesuatu. Berbuat sesuatu. Ayo. Apa yang harus kulakukan, Nyai? Begini saja, cepat kau susul Brahmana itu. Susul ibu bayi itu. Tetapi kita harus membawa lari bayi itu. Membawa lari mayatnya? Ya, lupakan itu, Nyai. Lupakan. Cepat susul mereka. Ceritakan apa yang terjadi. Jangan bengong saja. Cepat. Dengan menyingsingkan kainnya, Nyai Pranowo segera berlari di sepanjang tepian pantai menuju ke arah timur. Napasnya tersengal-sengal, serasa akan memutuskan otot-otot yang mengikat jantungnya. Beruntunglah Nyai Pranowo, karena ternyata baik Pinaka dan Brahmana Loh Gawe masih belum terlampau jauh. Mereka yang berada di tepian pantai melihat Nyai Pranowo yang berlarian. Pinaka Swasti Ratu merasa cemas. Bapak lihat, bukankah yang berlari itu Nyai Pranowo? Iya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mari kita kembali. Iya, mari. Ada apa, Biung? Ular, Nini. Di dekat bayimu ada ular. Iya! Didorong oleh rasa cemasnya, Pinaka Swasti Ratu yang merasa sangat cemas atas nasib bayinya, bagaikan terbang tubuhnya melesat berlari di atas tanah pasir. Meskipun Pinaka telah tidak ketempatan lagi ilmu kanuragan aneh sejak bayinya lahir, namun dia tetap seorang pewaris perguruan Widara Kandangan. Nyai Pranowo terlongong-longong bengong, menyaksikan Pinaka melenting dari batu ke batu dengan cepat sekali. Di mana ular itu? Di dalam bilik. Jagat Dewa Batara, Batara Agung, kau telah melindungi anakku. Parameswara, kau tidak apa-apa sayang. Parameswara. Wah, jantung ibumu hampir saja copot anakku. Ibumu hampir saja mati karena terkejut. Wah, kau apakan ular ini Parameswara? Ular ini mati. Kau cengkeram rupanya. Pinaka Swasti Ratu segera meraih anaknya, didekapnya dalam gendongan. Kiai Pranowo yang masih merasa tegang tidak mampu berbicara apa-apa. Dengan wajah pucat dan kaki gemetar, lelaki itu bersandar pada tiang saka penyangga rumah. Pinaka kemudian membawa bayinya ke halaman. Brahmana Loh Gawe yang baru saja datang menghela napas panjang karena rasa lega. Sementara Nyai Pranowo mulutnya terkunci dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kau telah menyelamatkannya, Nyai. Bukan aku, Bapak. Oh, maksud Nyai. Ular itu mati. Parameswara telah mencengkeram dengan tangan kanannya. Tangan yang berajah kala cakra ini. Bukan, Mai. Benarkah begitu? Ya, aku berkata sebenarnya. Aku ingin melihat ular itu, Nyai. Brahmana Loh Gawe melangkah ke dalam rumah, diikuti oleh Pinaka yang menggendong Parameswara. Nyai Pranowo yang mulai mampu menggunakan nalarnya mengikutinya melangkah di belakang. Sesaat langkah Brahmana Loh Gawe terhenti melihat keadaan Kiai Pranowo yang masih gemetar. Semuanya sudah lewat, Kisanak Pranowo. Bayi itu selamat. Kau tidak perlu gelisah dan ketakutan lagi. Itu ularnya, Bapak Logawe? Oh iya, ular bondor kan. Ular yang sangat ganas bisanya. Siapapun pasti akan mati jika terpatuk oleh ular itu. Oh, kepalanya remuk. Parameswara telah mencengkeram kepalanya. Bukan main anak itu.
Akan tetapi jika menilik asal-usulnya, aku tidak perlu merasa heran lagi. Ya, aku seharusnya ingat, Bapak. Para Meswara pasti mampu melindungi dirinya sendiri dari bahaya semacam itu. Namun kita tetap cemas juga. Ya, Raja Kalacakra. Oh, semoga Hyang Batara Agung melindungi anak ini dari bahaya-bahaya semacam ini. Juga bahaya yang lain yang lebih besar lagi. Uma Durga para bandari itu. Waktu kemudian terus beranjak, bergerak semakin siang, dan akhirnya Pinaka Swasti Ratu dan Brahmanaloh Gawe membawa bayi itu menyaksikan Gua Kadiparong yang disebut-sebut oleh Nyai Pranowo. Namun sejauh itu, baik Brahmanaloh Gawe ataupun Pinaka Swasti Ratu belum menyadari bahwa Nyai Pranowo dan suaminya mempunyai maksud buruk terhadap diri mereka. Sudah kau lepas lagi kuda pada dokar itu, Kiai? Sudah, Nyai. Untunglah mereka tidak melihat kandang. Kalau mereka melihat kudanya sudah terpasang pada dokar, tentu mereka akan bertanya-tanya. Sebuah pelajaran buat kita, Nyai. Mungkin Hyang Batara Agung sedang mengingatkan kepada kita agar membuang keinginan itu. Tidak, Kiai. Masih tetap kukuh keinginan di dalam hatiku untuk tetap memiliki bayi itu. Aku tetap akan membawanya lari. Aku ingin mempunyai anak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Matamu sudah buta, Nyai. Sudah, tinggal kau. Mau apa tidak menuruti keinginanku? Kau selalu memojokkan aku. Kau selalu begitu. Kalau kau bisa memberiku keturunan, nyatanya kau gabuk, benihmu tidak mau tumbuh di dalam rahimku. Justru kaulah yang sebenarnya gabuk. Kau yang mandul dan tidak bisa punya anak. Bisamu hanya menyalahkan aku. Menyalahkan aku. Kau tidak bisa menerima kenyataan atas dirimu sendiri. Cukup. Aku tidak mau bertengkar. Pokoknya kau harus menuruti apa permintaanku. Kau tidak boleh membantah. Nyai, aku khawatir kau akan malu. Kita akan malu. Malu mengapa? Entahlah, pokoknya aku merasa bahwa bayi itu bukan sembarang bayi. Ibunya juga bukan orang sembarangan. Kau lihat sendiri kan? Di tangan kanan bayi itu ada apanya? Di telapaknya ada sebuah rajah aneh. Bayi itu mestinya tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ular bandotan yang sangat ganas itu telah dibunuhnya. Dicengkram kepalanya sehingga berantakan seperti itu. Apakah kau tidak memikirkan hal itu? Aku menginginkan bayi itu, Kiai. Aku ingin memilikinya. Kiai Pranowo mendesah. Dalam hati dia merasa jengkel pada istrinya. Namun selalu seperti yang sering terjadi, Kiai Pranowo selalu mengalah. Dan dalam perdebatan, dalam pertengkaran macam apapun dengan istrinya, dia memang tidak pernah menang. Kiai Pranowo mendesah. Dalam hati dia merasa jengkel pada istrinya. Namun selalu seperti yang sering terjadi, Kiai Pranowo selalu mengalah. Dalam perdebatan, dalam pertengkaran macam apapun dengan istrinya, dia tidak pernah menang. Sebaiknya kau lupakan saja, Nyai. Lupakan keinginanmu untuk memiliki bayi itu. Kita bisa menempuh cara lain. Mungkin kita bisa memungut bayi dari orang lain yang memiliki banyak anak. Tidak, Kiai. Aku sudah terlanjur merasa sayang pada bayi itu. Aku tidak mau dengan bayi yang lain. Bayi itu sudah mempunyai hubungan batin denganku. Aku tidak bisa mengalihkan rasa sayang keibuanku kepada bayi lain. Kamu ini keras kepala, Nyai. Kaulah yang keras kepala, Kiai. Aku hanya menginginkan bayi itu. Masa kau tidak mau mewujudkan keinginanku? Kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Sudah, kita cari kesempatan lain untuk membawa lari bayi itu. Perempuan itu akan aku pancing untuk betah tinggal di sini. Dengan demikian mereka terlena. Kita bawa minggat anaknya. Bulat sudah keputusan Nyai Pranowo. Suaminya tidak mampu membantah kecuali menuruti keinginan istrinya yang dianggapnya terlampau keras kepala itu. Waktu kemudian terus bergerak. Nyai Pranowo telah memerintahkan kepada suaminya untuk menyembelih ayam lagi guna menjamu tamunya. Nyai Pranowo berharap dengan cara itu Pinaka Swasti Ratu masih bersedia tinggal di rumahnya barang sehari 2 hari lagi sambil mencari kesempatan yang sebaik-baiknya, dan kesempatan itu tiba kemudian pada keesokan harinya.
kemana mereka? Aku tidak tahu. Namun nampaknya sekaranglah saat yang tepat bagi kita untuk membawa pergi bayi itu. Ayo cepat, pasang kuda itu pada Dokar. Aku akan mempersiapkan bayi itu. Sebenarnya aku tidak senang dengan perbuatan kita ini. Alah sudah, jangan banyak bicara. Cepat kerjakan apa kataku. Ayo gelis toh. Iya, ayo baik. Ger, Parameswara, jangan kau salahkan Biyung ya. Kalau kau harus berpisah dengan ibumu bertahun-tahun lamanya. Biyung merindukan kehadiran seorang bayi, tetapi itu tidak mungkin terkabul karena Biyung mandul. Batara Agung telah mengirimkanmu kepadaku, Ger. Jadilah kau anakku. Aku akan melimpahimu dengan kasih sayang sejati seorang ibu. Kelak namamu akan aku ganti. Aku pilihkan nama yang sesuai. Akan tetapi jangan kau pikirkan itu sekarang. Yang penting kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ayo Ger, aku gendong. Kita minggat dari sini ya, ayo. Dengan sedikit gugup, dengan hati tegang, Nyai Pranowo segera menggendong Parameswara dengan selendang lurik. Dan dengan langkah berjingkat, Nyai Pranowo membawa Parameswara menuju ke kandang. Di sana suaminya telah menyiapkan Dokar yang akan dipergunakan membawa bayi itu minggat. Kau sudah siap, Kiai? Sudah, kau sendiri bagaimana? Apa kau juga sudah siap? Atau barangkali ada yang tertinggal? Rumah kita yang tertinggal. Biarkan saja. Di tempat yang baru kita bisa membangun rumah lagi. Yang penting kita sudah mempunyai anak. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat naik, dan kita berangkat. Aku berharap semoga mereka betah berada di dalam goa atau di pantai. Dan tidak menyadari kalau mereka kehilangan bayinya. Dan berharaplah mereka akan memaafkan perbuatan kita ini, Nyai. Akan tetapi aku tidak perlu datang kepadanya untuk meminta maaf, kan? Ayo sudah berangkat. Dokar itu kemudian melaju ke arah barat, mula-mula berderap biasa. Namun demikian lepas dari desa dan perkampungan kecil di tepi pantai itu, Kiai Pranowo segera menarik kendali kudanya lebih menyentak, disertai lecutan cambuk yang membuat Dokar itu kemudian melesat di jalanan berpasir. Dan waktu yang mengiringinya merambat ke arah siang. Dan adalah sebuah kodrat ketika tiba-tiba bayi itu menangis. Menangis, Nyai. Ia haus rupanya. Dan sudah saatnya menyusul pada ibunya. Aku telah menyiapkan minuman. Terus saja, tidak usah dipelankan. Tetapi apakah ia mau? Aku telah membuat minuman dari gula Jawa. Juga bubur yang lembut. Anak ini pasti suka, karena aku sendiri suka. Selalu kau sendiri yang kau jadikan ukuran. Sabar sayangnya, sabar ya Cak Bagus. Ibumu yang baru ini akan menyuapimu, ya. Rasa haus dan lapar itu membuat Parameswara menangis melengking. Dan ternyata baik minuman maupun makanan yang dibawa Nyai Pranowo tidak ditelannya. Tangis bayi itu semakin melengking. Kiai Pranowo terpaksa menghentikan Dokar untuk memberi kesempatan kepada istrinya mengatasi keadaan. Bagaimana, Nyai? Bayi ini tidak mau. Nah, apa kataku? Ya kan? Kalau sudah begini bagaimana? Sabar Kiai, sabar. Jangan berhenti. Kita terus saja. Nanti bayi ini pasti tidak akan tahan lagi. Dan mau menelan minuman yang aku suapkan. Yang terjadi bukan lagi dorongan rasa kasih sayangmu, Nyai. Akan tetapi kekejamanmu. Kok ini bagaimana, toh Kiai? Cepat diatasi itu. Bagaimana supaya dia tidak menangis? Cup-cup sayang ya. Ayo diminum, ayo. Bagaimana ini? Aku tidak pernah mengalami kebingungan yang amat sangat. Tetapi menghadapi keadaan seperti ini, pikiranku jadi buntu. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Sudah, larikan Dokarnya. Larikan Dokarnya bagaimana? Bayinya itu loh.
bayinya itu bagaimana? Para Meswara adalah bayi yang bukan sewajarnya. Para Meswara adalah titipan seorang pujangga sakti di zaman Mataram yang harus lahir kembali ke dunia ini untuk mengatasi segala sepak terjang perempuan pemuja Durga Warakannya yang pernah dibunuhnya, namun lahir kembali ke dunia ini sebagai Uma Durga Parabandari. Itulah sebabnya meski dia hanya sekedar seorang bayi, namun seolah-olah mengerti apa yang akan dan sedang dilakukan Nyai Pranowo, memisahkan dirinya dengan ibunya. Tangis bayi itu terasa tidak wajar di telinga Nyai Pranowo. Bagaimana ini, Kiai? Aduh, bayi ini tetap menangis, tidak mau berhenti. Bagaimana ini? Habis bagaimana? Seharusnya kau sendiri yang mengatasinya. Lengkingannya seperti menyakiti telingaku ini loh, Kiai. Aduh, Kiai, bagaimana ini? Ya, hanya ibunya yang bisa mengatasinya, Nyai. Bayi ini butuh minum susu ibunya. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Lalu kalau tidak mungkin mau apa? Mau bagaimana lagi? Dibiarkan saja bayi itu menangis terus. Tidak mau minum atau menelan apa yang kau buat itu. Kita biarkan bayi itu mati, Dosamu setinggi gunung kalau hal itu sampai terjadi, Nyai. Habis bagaimana? Kita kembali, kita harus kembali. Aduh. Jangan oda-adu saja. Kau harus melihat kenyataannya. Kau tidak bisa mengatasi bayi itu. Kita harus mengembalikan bayi ini pada ibunya. Kita harus mengaku salah karena kita memang salah. Itu yang harus kita kerjakan. Sudah, jangan menangis. Jangan menangis. Selalu saja sikapmu seperti itu. Kau ini sudah tua, Nyai. Sudah uzur. Tetapi jangan bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Belajar melihat kenyataan, Nyai. Kita harus kembali. Kita harus mau mengakui kesalahan kita. Dengan jiwa besar, tidak kerdil seperti jiwamu selama ini. Kita harus berani minta maaf. Aku takut. Membawa lari anaknya kau tidak takut. Meminta maaf malah takut. Apa kamu itu? Ayo kuda yang baik. Kita berbalik kembali ke arah semula lagi. Ayo. Adalah aneh, sebuah keajaiban bagi Kiai Pranowo dan Nyai Pranowo. Demikian kuda telah berbalik arah. Bayi itu tidak lagi menangis. Berhenti dulu, Kiai. Kiai, lihat apa yang terjadi. Bayi itu diam, tidak menangis lagi. Kita balik lagi, Kiai. Bandel kau ini, Nyai. Bayi ini berhenti menangis karena tahu kita akan membawanya kembali kepada ibunya. Jika Dokar kita balik arah lagi, ia pasti akan menangis. Sudah, buang pikiran yang serakah itu. Buang jauh-jauh, jangan disimpan. Bapak, Bapak Logawi. Iya. Anakku. Apa yang terjadi pada anakku? Mana mereka? Mana perempuan dan suaminya pemilik rumah ini, Bapak? Mana mereka? Rupanya telah terjadi sesuatu, Nyai. Bapak Logawi, bagaimana ini? Apa yang terjadi dengan anakku? Uma Durga telah sampai di tempat ini dan membawanya. Mari kita periksa sekitar rumah ini, Nyai. Mungkin kita akan mendapatkan jejaknya. Ayo. Para Meswara, anakku. Apa yang terjadi denganmu, nak? Para Meswara. Inaka Swasti Ratu yang panik luar biasa berlarian mengelilingi rumah. Matanya dengan tajam memplototi segala sesuatu untuk mendapatkan jejak. Perhatian mereka pecah ketika sampai di kandang kuda. Dengan gemetar Pinaka memandangi jejak Dokar yang memanjang ke arah barat. Bapak Logawi. Bagaimana ini, Pak? Apa yang terjadi pada anakku? Kemana suami istri itu pergi? Mengapa jejak Dokar itu ke arah barat? Tunggu, Nyai. Kau akan menyusul. Iya. Jangan-jangan kau salah arah. Jejak Dokar itu ke arah barat, Bapak. Iya, boleh jadi. Tapi itu hanya untuk menyesatkan kita. Sementara yang membawa pergi para Meswara menempuh ke arah lain. Sebaiknya kita tanyakan ke rumah tetangga yang berada di sebelah barat. Mungkin mengetahui. Ayo, harus cepat.
Jangan membuang waktu. Kisanak nelayan, tunggu dulu Kisanak. Kami akan bertanya sesuatu kepadamu. Tanya apa? Bukankah kalian adalah tamu Kiai Pranowo? Benar, maksudku aku bertanya kemana Kiai dan Nyai Pranowo itu pergi. Di rumahnya tidak ada. Loh, lah kalian berdua, maksudku Nyai dan Tuan Brahmana ini selama ini berada di mana? Kami sedang berada di pantai. Bayi kami titipkan kepada Kiai dan Nyai Pranowo. Ketika kami pulang, mereka tidak ada. Kisanak tahu apa yang terjadi? Maksudku, kemana Kiai dan Nyai Pranowo pergi? Beberapa saat yang lalu mereka menaiki dokar ke arah barat. Aku lihat Kiai Pranowo sendiri yang menjadi kusirnya. Istrinya menggendong bayi. Rupanya itu bayimu. Gemetar bibir Pinaka Swasti Ratu mendengar jawaban lelaki nelayan itu, dan tanpa berpamitan didorong oleh kepanikannya, Pinaka melangkah. Namun tatapan matanya tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan di sepanjang tepian pantai. Itu mereka, Bapak. Lihat, bukankah yang di sana itu dokar? Benar, Nyai. Iya. Batara aku serasa hampir copot jantungku. Para suara anakku. Aku cemas sekali. Bapak. Bagaimana, Nyai? Rupanya suami istri itu sekedar ingin mengajak jalan-jalan anakku. Iya. Bukankah begitu, Bapak? Nampaknya demikian. Meski terasa lambat, makin lama dokar yang membawa Kiai Pranowo dan istrinya semakin dekat. Senyum Pinaka kemudian meregah ketika akhirnya dokar itu telah sampai dan berhenti. Namun Pinaka dan Brahmana Loh Gawe menjadi terkejut ketika mendadak Nyai Pranowo menangis terseduh-seduh. Loh, ada apa, Biyung? Apa yang menyebabkan Biyung Pranowo menangis? Maafkan Biyung, Nini. Maafkan kesalahan Biyung. Mengapa? Apakah Biyung telah merasa berbuat salah? Apa yang terjadi, Kisanak Pranowo? Sebenarnya aku sudah mencoba memberikan penerangan kepada istriku, Tuan Brahmana. Akan tetapi ia selalu menuruti kata hatinya, kata hati yang tidak benar itu. Kami masih bingung. Ada apa ini? Maafkan kami berdua yang nampaknya telah sempat membuat Nini Pinaka menjadi kebingungan. Tetapi kami masih bingung. Kesalahan apa yang telah Kisanak lakukan? Kami bermaksud membawa lari bayi itu. Mengapa? Mengapa bayiku akan dibawa pergi? Maafkan Biyung, Nini. Biyung telah berbuat salah kepadamu. Katakan, mengapa Biyung bermaksud membawa pergi bayiku? Apakah ada orang yang bermaksud membelinya? Apakah ada orang yang memerintah Biyung untuk melakukan hal itu? Mana bayiku, Biyung? Ia harus minum. Berikan kepadaku. Wajah Pinaka berubah menjadi tidak senang pada Kiai Pranowo dan istrinya yang telah bermaksud buruk terhadap para meswara anaknya. Katakan kenapa? Kenapa Kiai dan Biyung telah bermaksud buruk membawa lari anakku? Mengapa? Aku sudah berusaha mencegahnya, Nini. Tetapi istriku benar-benar tidak tahu diri. Bukan itu jawaban yang aku butuhkan. Tetapi mengapa kalian berdua bermaksud menculik bayiku? Apa salahku kepada kalian? Diamlah, jangan menangis. Bayiku tidak senang mendengar suara tangis. Benar kata Nini Swasti Ratu, Nyai. Sebaiknya kau diam. Kalau kau menangis, justru membuat aku tidak bisa bercerita. Kau yang akan semakin salah. Diamlah. Aku akan diam. Ya, aku akan diam. Bertahun-tahun kami berumah tangga. Bertahun-tahun kami berdua menapak kehidupan suami istri. Namun sampai saat sekarang yang kami rindukan itu belum datang juga. Kami ingin mempunyai keturunan penyambung garis kehidupan kami. Kami merindukan hadirnya anak. Tetapi Yang Batara Agung tidak memberinya kepada kami. Entah aku yang mandul, benihku bukan benih yang baik, atau sebaliknya, istriku yang tidak subur. Suara tangis bayi yang kami rindukan itu
tidak pernah datang. Itulah sebabnya istriku menjadi lupa ketika Nini hadir dengan membawa seorang bayi yang lucu. Kerinduan kami kepada anak yang kami dambakan menyebabkan kami lupa diri. Kami lupa diri, Nini Pinaka. Tiba-tiba Nyai menginginkan bayimu. Dia ingin menjadi bayimu sebagai anaknya. Maafkan aku, Nini. Aku telah bersalah. Brahmana Loh Gawe dan Pinaka Swasti Ratu kemudian terlihat saling memandang. Kini taulah mereka apa penyebabnya mengapa Kyai Pranowo dan Nyai Pranowo nyaris membawa lari bayi mereka. Ternyata dorongan naluri seorang ibu yang mendambakan lahir dan hadirnya seorang bayilah yang menyebabkannya, bukan karena umat Durga yang dicemaskannya. Nyai Pinaka. Bagaimana, Bapak? Apakah kau tidak akan memaafkan mereka? Aku memaafkan, Bapak. Aku mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Aku menyadarinya. Oh, syukurlah. Kau berjiwa besar. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah memaafkan aku. Terima kasih. Sudahlah, Biyung. Jangan menangis. Aku bisa mengerti dan merasakan apa yang membuatmu gelisah. Tetapi Biyung, aku minta Biyung juga bisa membayangkan betapa paniknya aku jika aku harus berpisah dengan Parameswara. Ia yang membuat aku masih betah hidup di dunia ini. Jika aku sampai kehilangan anakku, mungkin aku tidak mempunyai semangat untuk hidup lagi. Anakku adalah sumber dan cahaya hidupku. Aku minta maaf, Nini. Aku sudah memaafkannya, Biyung. Lupakanlah. Maka meledaklah tangis Nyai Pranowo. Dia tidak mengira tamunya akan bersikap sedemikian itu. Nyai Pranowo semula telah membayangkan tamu-tamunya pasti akan memarahinya dengan berbagai macam umpatan kasar, ganjaran atas perbuatannya yang tentu tidak termaafkan. Namun ternyata betapa jembar dada perempuan itu yang memaafkan kesalahannya. Bagai anak kecil, Nyai Pranowo menangis sesenggukan. Jadi begitu toh soalnya. Kalian menginginkan anak, menginginkan keturunan, tetapi kalian tidak bisa mendapatkannya. Lalu bayi orang kau rampok seperti itu. Bagaimana toh Kang Pranowo ini? Untung belum terlanjur, adik. Lah, kalau kau menginginkan memiliki anak, mbok yo anakku yang paling bungsu itu diambil saja. Kalau anakku kau besarkan dan kau didik seperti anakmu sendiri, aku rela melepaskannya, Kang. Bagaimana? Sudahlah, jangan bicarakan soal itu lagi. Atau begini saja, Kang. Kalau Kakang memang menginginkan keturunan, mbok kawin lagi, Kang. Adikku juga boleh kau kawini, Kang. Aku kira adik perempuanku tidak keberatan meski kau sudah tua. Bagaimana, Kang? Sudah adik, sudah. Jangan bicarakan soal itu. Pikirkan tawaranku itu, Kang. Aku sungguh-sungguh, Kang. Kalau Kakang ingin punya anak, ambil anak bungsuku. Atau Kakang menginginkan keturunan dari benihmu sendiri, ya kawin saja, Kang. Mungkin ada baiknya mengawini adikku, Kang. Cobalah, Kang, pertimbangkan baik-baik itu. Aku akan mencari ikan, Kang, ya. Bapak, aku ingin segera pergi dari tempat ini. Tetapi nampaknya Bapak justru berusaha menunda. Kenapa? Kasihan mereka berdua, Nyai. Kiai dan Nyai Pranowo maksud Bapak? Iya. Kasihan karena mereka tidak mempunyai keturunan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin aku bisa menolongnya. Maksud Bapak? Aku akan berusaha menolong agar mereka mendapatkan keturunan yang mereka dambakan. Apakah Bapak bisa menolong mereka untuk mendapatkan keturunan itu? Yang aku lakukan mungkin hanya sekedar sebuah usaha. Apakah terkabul atau tidak, hanya Batara Agung yang mengatur. Dengan cara bagaimana, Bapak? Aku mengenal beberapa jenis dedaunan yang bisa diracik menjadi jamu. Kita berharap dari khasiat jamu itu bisa menyebabkan yang tidak subur itu menjadi subur. Dan akhirnya mereka mendapatkan yang mereka idam-idamkan, yaitu momongan. Benar, Bapak.
betapa senang hati Nyai dan suaminya jika keinginan mereka terkabul. Itulah sebabnya, Nyai. Aku berketetapan untuk tinggal di sini sampai besok. Di sebelah selatan nampaknya dapat kita temukan apa yang kita butuhkan. Dedaunan yang akan kuracik menjadi jamu itu. Baiklah, Bapak. Aku akan bersabar menunggu sampai sehari esok. Ternyata mereka tidak marah, Kiai. Iya, ternyata mereka tidak marah. Tetapi seharusnya hal itu membuka matamu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak patut dan tidak seharusnya terjadi. Akhirnya kau yang malu, ya kan? Kau sendiri sekarang merasa malu kan? Memang nasib kita. Nasib kita bagaimana? Nasib kita yang tidak mempunyai anak. Makin lama usia ini makin tua. Tetapi kepada siapa kelak kita akan mewariskan semua yang kita miliki? Kepada siapa kelak aku akan menitipkan diriku jika aku sudah tua, sudah jadi jompo? Sekarang begini saja, Nyai. Marilah kita belajar berbicara terbuka. Kalau kau benar-benar mendapatkan hadirnya anak, seharusnya kau melihat kenyataan dengan cara bagaimana kita bisa mendapatkan keturunan. Kau kawin lagi? Iya. Aku tidak bisa membayangkan kau berada di dalam pelukan orang lain, Kiai. Panas rasanya wajahku ini bisa terbakar. Aduh, kau ini sudah tua. Masa kau masih menyimpan cemburu seperti itu? Pokoknya tidak. Aku tidak mau. Bahkan, andai kata aku lebih dulu mati sekalipun, aku tidak akan rela kau kawin lagi. Aku akan menjadi hantu yang gentayangan yang akan selalu membayangimu jika kau kawin lagi. Amit Jabang Bayi. Kalau begitu ya sudah, Nyai. Kita harus nerima keadaan ini. Kita tidak punya anak ya sudah. Kita akan menjadi jompo kelak tanpa ada anak yang merawat, ya sudah. Habis mau apa lagi? Dan untuk selanjutnya, jangan bicara soal keturunan lagi. Tidak usah bicara soal itu. Kisanak Brahmana. Boleh aku ikut berbicara? Silakan. Brahmana Loh Gawe dan Pinaka Swasti Ratu kemudian duduk di sebuah amben yang terbuat dari kayu jati dan sangat kukuh. Parameswara tidur lelap di dalam pelukan ibunya. Sesaat suasana terasa hening, baik Kyai Pranowo maupun istrinya memilih diam. Namun sejenak kemudian, keheningan itu dipecahkan oleh Brahmana Loh Gawe. Dunia ini memang banyak diisi oleh peristiwa yang aneh-aneh. Ada orang yang berkulit kuning mendambakan untuk memiliki kulit yang lebih gelap. Padahal orang yang lebih gelap kulitnya itu mendambakan yang berkulit kuning. Ada orang yang rambutnya berombak, sementara orang yang memiliki rambut berombak justru mendambakan memiliki rambut yang keriting. Ada orang yang mendapatkan karunia Batara Agung, mendapatkan kesempatan untuk memomong bayi, tetapi malah memperlakukan bayi itu dengan tidak sepatutnya. Misalnya, kelahiran bayi dari hubungan gelap, kelahiran yang tidak diharapkan. Bayi itu dibunuh atau dibuang. Namun sebaliknya, ada orang yang mendambakan memiliki keturunan. Namun Batara Agung justru tidak memberinya. Contohnya adalah Kiai dan Nyai Pranowo. Sedemikian inginnya memiliki keturunan sampai mempunyai niat yang tidak seharusnya. Aku minta maaf. Bukan itu soalnya, Nyai Pranowo. Aku sedang menunjukkan bahwa semacam itulah isi dunia ini. Kiai Pranowo, bagaimana kalau aku membantumu? Mungkin kau masih mendapatkan kesempatan untuk memiliki keturunan. Bagaimana? Benarkah itu, Kisanak Brahmana? Iya, aku hanya sekedar mencoba membantu. Namun segala sesuatunya tentu Hyang Batara Agung yang menentukan. Aku mengenal beberapa dedaunan, antara lain dedaunan yang mempunyai khasiat untuk mengatasi masalah seperti yang Kiai Pranowo dan istri hadapi. Terima kasih.
Terima kasih sebelumnya, Kisana Brahmana. Terima kasih. Iya, besok aku akan mengajakmu pergi ke hutan di sebelah selatan sana yang nampaknya menyimpan berbagai jenis pohon berkhasiat. Ada daun meniran, daun sangkeran, serta umbi ganyong khusus yang mungkin bisa membantu. Suami istri itu merasa gembira sekali. Harapan yang selama ini tinggal harapan, ternyata masih ada celah yang mungkin bisa ditembus. Dan ketika malam larut, ketika Pinaka dan anaknya tertidur lelap, dan Brahmana Loh Gawe sebagaimana biasanya memilih berada di tepi laut, merenungi kebesaran alam, Kiai dan Nyai Pranowo sibuk menganyam angan-angan. Sebenarnya aku takut, Kiai. Takut apa? Takut melahirkan. Kau ini aneh. Tadi ngeyel, sekarang kau ketakutan sendiri. Baru sekarang aku tiba-tiba sadar. Aku sudah tua. Umurku hampir mendekati 50 tahun. Apakah aku masih bisa hamil? Atau apakah kalau aku melahirkan, aku sanggup? Kamu ini... Ya, tidur saja. Tetapi benahi dulu pakaianmu itu. Nyai Pranowo tersenyum mendengar ucapan suaminya. Dia mengerti apa maksudnya. Perlahan-lahan namun pasti, sehelai demi sehelai pakaian yang melekat di tubuhnya ditanggalkannya. Kiai Pranowo memperhatikannya dengan seksama. Tidak terasa dari sela-sela bibirnya keluar air liur yang menetes membasahi janggutnya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.